Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dan pada kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan dan fungsi kuadrat. Lebih tepatnya, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah yang pertama, ada definisi, dan yang kedua ada menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat terbagi atas yang pertama ada faktorisasi, yang kedua ada melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang terakhir ada rumus ABC. Ini tiga materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita masuk yang pertama, definisi persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat yang harus kalian ingat. Dengan AB merupakan koefisien dari X dan C adalah konstanta, serta A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi hanya BX ditambah C, dan itu bukan merupakan bentuk umum persamaan kuadrat ya. Karena persamaan kuadrat itu harus mempunyai pangkat tertingginya 2 ya. Selanjutnya adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Yang tadi ada 3, ada faktorisasi, ada melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan yang terakhir ada rumus ABC. Kita masuk ke faktorisasi. Ya. Faktorisasi ini terbagi atas 2. Yang pertama ada untuk A sama dengan 1. Ya. Bentuk penyelesaian persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0, dengan faktorisasi adalah buka kurung X ditambah X1 tutup kurung buka kurung X ditambah X2 tutup kurung sama 0 gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan ya ketika ada persamaan kuadrat, untuk cara faktorisasi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama ada X1 kali X2 sama dengan AC, dan X1 tambah X2 sama dengan B ya. Jadi X1 yang di sini dan X2 yang di sini ini ketika dikalikan, ini hasilnya adalah A dan C, ya, A dikali C, kemudian X1 ditambah X2, yang dua bilangan di belakang ini adalah merupakan B. Contoh untuk A sama dengan 1. Ya. Carilah akar-akar persamaan berikut dengan faktorisasi X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 28 sama dengan 0. Ya, oke, jawab. Ya, pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat X kuadrat min 3X min 28 sama 0 ya. Kita tahu bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dan yang bentuk persamaan yang dicari adalah X kuadrat min 3X dikurangi 28 sama dengan 0. Maka kita perhatikan di persamaan yang kita cari, A itu kan di depan huruf X kuadrat ya, A di sini. Walaupun di sini tidak ada hurufnya gitu ya, artinya X kuadrat ini memiliki nilai A-nya 1. Ya. Kalau tidak ada angkanya, kalau misalkan 2 ya berarti dia 2. Kalau dia 3 ya jelas A-nya nilainya di 3. Dan untuk B-nya di depan X ya. Di depan X berarti ini negatif di 3. Kemudian untuk C-nya yaitu negatif 28. Maka kita dapat kan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan negatif 28. Kita sudah dapat nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 3, dan C sama dengan negatif 28. Kemudian kita cari bilangan yang memenuhi X1 kali X2 sama dengan AC, X1 tambah X2 sama dengan B. Ya. X1 kali X2 sama dengan AC. Kita tahu gitu ya, A-nya itu sama dengan 1 gitu kan, C-nya sama dengan negatif 28. Maka 1 dikali negatif 28 hasilnya adalah negatif 28. Dan kita tahu X1 tambah X2 itu sama dengan B. Maka X1 tambah X2 sama dengan negatif 3. Kita cari ya, bilangan berapa ketika dikalikan, ya dua buah bilangan, dikalikan itu hasilnya negatif 28, ketika dijumlah sama dengan negatif 3. Maka bisa kita kesimpulan dua buah bilangan itu adalah negatif 7 dan 4. Ya, kenapa? Negatif 7 dikali 4 hasilnya negatif 28. Negatif 7 ditambah 4 hasilnya negatif 3. Jadi X1 dengan X2-nya harus sama ya. Antara yang atas dengan yang bawah.
kita dapat X1 sama dengan negatif 7, X2 sama dengan 4. Ya. Dan bentuk persamaan yang kita cari, X kuadrat min 3X sama dengan negatif 28 sama dengan 0. Ya, tadi untuk akar-akar mencari faktorisasi itu kan rumusnya adalah X ditambah X1 tutup kurung, X ditambah X2 tutup kurung sama dengan 0. Kita substitusi X1 yang kita dapat, yaitu negatif 7, dan X2 yang kita dapat 4 ke dalam bentuk persamaan ini. Maka didapat X dikurangi 7 tutup kurung dikali buka kurung X ditambah 4 sama dengan 0. Ya. Artinya apa? Kalau kalian perhatikan, ya, kita dari dua persamaan ini X min 7 dan X min 4 kita ambil salah satunya dulu. Di sini saya ambil, ya, X min 4-nya kita tutup dulu, gitu kita coret, kita dapatkan X min 7 sama dengan 0. Ya. Maka nilai X di sini adalah 7. Ya, negatif 7-nya pindah ke sebelah kanan, maka dapat X sama dengan 7. Ya, tadi yang sebelah kanan X plus 4 kita coret. Kemudian kita ganti X min 7-nya kita yang coret. Ya. Maka didapat X ditambah 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan positif 4 pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 4. Maka akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 3X min 28 adalah 7 yang ini, ya, dan negatif 4. Ya. Faktorisasi untuk A tidak sama dengan 1, ya. Bentuk penyelesaian persamaan AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 untuk A tidak sama dengan 0 dengan faktorisasi adalah ini bentuk ini, ya, faktorisasinya, ya. Yang kalau tadi itu kan faktorisasinya yang ini, ya. Untuk A sama dengan 1 yaitu X ditambah X1 sebenarnya sama, ya. Cuman bedanya kalau di A-nya tidak sama dengan 1 dikasih depannya A di sini. Ya, sebenarnya hampir mirip. Ya. Kemudian cari dua buah bilangan yang memenuhi syarat. Jika dua bilangan tersebut adalah X1 dan X2, maka berlaku hal berikut ini syaratnya, ya. X1 kali X2 itu sama dengan AC, X1 tambah X2 itu sama dengan B. Ya. Ini syaratnya sama dengan A sama dengan 1. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke contoh A faktorisasi untuk A tidak sama dengan 1. Carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi. 3X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Ya. Oke, jawab. Ya, pertama, seperti biasa kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, dan C dari persamaan 3X. Oh maaf, ini harusnya 3X kuadrat ditambah 2X, minimal ini ada kesalahannya. Bentuk umum persamaannya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Sedangkan persamaan yang kita cari adalah 3X kuadrat ditambah 2X min 5 sama 0. Ini mohon maaf, ya, salah, ya. Yang benar adalah ini. Maka kita perhatikan di depan X kuadrat ini ada nilai 3. Maka 3 ini sebagai nilai A, ya. Kemudian di depan X ada nilai positif 2. Maka B-nya itu sama aja dengan positif 2. Dan C itu konstantannya adalah negatif 5. Maka kita dapatkan nilai A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 5. Ya. Nah, kita sudah dapatkan nilai A sama dengan 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 5. Kemudian cari bilangan yang memenuhi apa? Syarat, ya. Syarat yang tadinya itu X1 kali X2 itu sama dengan AC, X1 tambah X2 itu sama dengan B. Ya. A kali C, A-nya di sini 3, ya. C-nya di sini negatif 5. Berarti 3 kali negatif 5 hasilnya adalah negatif 15. Ini X1 kali X2. Kemudian X1 tambah X2 itu sama dengan B. Di sini kita punya B-nya itu adalah 2, ya. Jadi bilangan berapa yang memenuhi X1 dikali X2 artinya berapa kali berapa, ya, hasilnya negatif 15, tapi ketika kedua bilangan tersebut ditambah hasilnya 2, maka kita dapatkan nilainya adalah 5 dan negatif 3, ya. Di sini X1-nya negatif 3, X2-nya sama dengan 5. Ya, kenapa? Negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2, negatif 3 dikali 5 hasilnya negatif 15. Ya, kita sudah dapatkan X1 negatif 3, X2-nya sama dengan 5, A-nya 3, B-nya 2, dan C-nya negatif 5. Bentuk persamaan yang dicari adalah 3X kuadrat tambah 2X dikurangi 5 sama dengan 0. Ya. Tadi bentuk
umum faktorisasi untuk A tidak sama dengan 1 adalah ya buka kurung AX ditambah X1 tutup kurung dikali buka kurung AX ditambah X2 tutup kurung per A sama dengan 0. Ya. Maka kita dapatkan di sini A-nya kan 3 ya, kita substitusi 3X dikurangi X1-nya kita dapat ini negatif 3 berarti dikurangi 3 ya. Tutup kurung, buka kurung ya, A-nya dapat kita 3 berarti 3X, X2-nya kita dapat 5 berarti ditambah 5 per 3 sama dengan 0. Nah, kita fokus ke pembilangnya saja, penyebutnya yang 3 ini tidak usah. Jadi fokus yang di atas saja ya. Yang 3X dikurangi 3 dikali 3X ditambah 5. Fokus di situnya ya. Kita ambil misalkan 3X min 3 dulu. Berarti 3X plus 5-nya kita hilangkan, maka didapat 3X min 3 sama dengan 0. Yang bawah sebagai penyebut tidak usah dihiraukan saja. Maka kita dapat negatif 3 pindah ke sebelah kanan, didapat 3X sama dengan 3, kemudian X sama dengan 3 per 3. Maka kita dapatkan X sama dengan 1. Ya. Tadi 3X plus 5 sudah, sekarang yang 3X min 3 yang kita coret. Maka kita dapat 3X plus 5 sama dengan 0 ya. Ingat, tetap yang penyebutnya di sini kita hiraukan saja. Maka 3X sama dengan min 5. Positif 5-nya pindah ke sebelah kanan. Maka kita dapatkan X sama dengan negatif 5 per 3. Maka dapat kita simpulkan, ya, akar-akar persamaan kuadrat dari 3X kuadrat tambah 2X min 5 sama dengan 0 adalah yang tadi kita dapatkan 1 dan negatif 5. Ini jawabannya. Itu cara faktorisasi. Kemudian, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Tadi sudah faktorisasi. Yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Kita langsung saja masuk ke pengertian melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Ya. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0 dapat diubah menjadi bentuk sempurna dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pastikan koefisien dari X kuadrat adalah 1. Jadi, koefisien dari X kuadrat A-nya itu harus 1. Jika belum bernilai 1, bagi dengan bilangan sedemikian hingga agar koefisiennya adalah 1. Jadi misalkan di sini 3X kuadrat, biar koefisiennya X kuadrat menjadi 1, berarti dibagi 3 gitu. Yang kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X ya. Jadi setengah koefisien X berarti B ya. Buat ruas kiri menjadi kuadrat sempurna dengan ruas kanan disederhanakan. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk saja ke contoh yang kedua. Ya, dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, carilah akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 16 sama dengan 0. Ya. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai koefisien X dari persamaan X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Ya. Koefisien X-nya kita dapat negatif 6. Ini di sini A-nya sudah 1 ya, jadi enak bisa langsung kita menentukan koefisien X. Ya. Maka didapat koefisiennya X itu sama dengan negatif 6 koefisiennya. Ya. Kemudian kita dapat konstantanya adalah negatif 16. Ya, negatif 16 ini kita pindah ruas menjadi X kuadrat min 6X sama dengan 16. Ya. Tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Maksudnya gimana? Maksudnya, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Koefisien X kan kita dapat negatif 6 ya. Berarti setengah dikali negatif 6 kemudian dikuadratkan. Setengah kali negatif 6 itu negatif 3 dikuadratkan. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 9. Jadi ruas kiri, ini ruas kiri ya. Ini ruas kanan ya. X kuadrat min 6X ini maksudnya ruas kiri. 16 ini ruas kanan. Jadi kiri dan kanan ini nanti ditambah dengan 9. Maka kita dapatkan ya, X kuadrat min 6X ditambah 9 sama dengan 16 ditambah 9. Ya. X kuadrat min 6X tambah 9 ini merupakan bentuk kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna dari berapa? Yaitu X min 3 dikuadratkan. Ya. Ini kuadrat sempurna dari X min 3 dikuadratkan. Maka kita dapatkan 16 tambah 9 untuk ruas kanannya sama dengan 25. Ya.
X min 3 kuadrat ya dikuadratkan sama dengan 25. Kuadrat di sini pindah ruas ke sebelah kanan, maka didapat X min 3 sama dengan akar ya. Jadi ketika kuadrat dipindah ruaskan ya, itu maka hasilnya menjadi akar 25. Maka akar 25 kita tahu adalah 5, positif negatif 5 ya. Maka X min 3 sama dengan plus minus 5. Maka X sama dengan ya, negatif 3-nya pindah ruas, jadi X sama dengan plus minus 5 ditambah 3. Nah, plus minus di sini artinya apa? 5 ini bisa bersifat positif, 5 ini juga bisa bersifat negatif. Jadi yang pertama, untuk yang bersifat positif, X sama dengan 5 ditambah 3. Maka didapat X sama dengan 8. Itu yang bersifat positif. Sekarang untuk yang bersifat negatif, berarti X sama dengan negatif 5 tambah 3. Didapat X sama dengan negatif 2. Maka akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0 adalah 8 dan negatif 2. Ya. Kita sudah ke faktorisasi, kita juga sudah melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan kita juga sudah yang terakhir ya, mohon maaf, yaitu rumus ABC. Ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak sama, maka berlaku rumus ABC. Rumus ABC itu apa? Di sini. X1, 2 ini sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ini rumus ABC namanya ya. Kalian bisa ingat-ingat. Jadi kalau rumus ABC ini A-nya mau 1 atau 2 atau 3 itu nggak ada masalah. Bisa semuanya masuk ke rumus ABC ini. Ya, kita masuk ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus ABC. X kuadrat tambah 12X dikurangi 13 sama dengan 0. Ya. Oke, kita jawab. Pertama, biasa ya, kita tentukan dulu ya, untuk persamaan kuadrat ini kalian tentukan dulu nilai ABC dari persamaan kuadrat tersebut ya. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ya, seperti biasa. Kemudian bentuk persamaan yang dicarinya adalah X kuadrat tambah 12X minus 13 ya. Di depan X kuadrat nggak ada, berarti nilai A-nya itu yang di depan X kuadrat yaitu 1 ya. Yang B itu depan X yaitu 12, dan C ini konstanta yaitu negatif 13. Maka kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 1, B sama dengan 12, dan C sama dengan negatif 13. Ya, kita dapat A sama dengan 1, B sama dengan 12, dan C sama dengan negatif 13. Rumus ABC, kita tahu bahwa X1, X2 itu sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Kita punya B-nya 12 ya, langsung substitusi ke rumus ya. Maka X1, 2 sama dengan min 12 ya, karena di sini 12 berarti min 12 plus minus akar dari B kuadrat, berarti 12 dikuadratkan dikurangi 4-nya tetap, A-nya 1 berarti 4 kali 1, C-nya negatif 13 berarti 4 kali 1 kali negatif 13 per 2A. 2A itu artinya 2, A-nya 1 berarti 2 kali 1. Ya, maka kita dapatkan min 12 plus minus akar dari 12 dikuadrat 4 kali 1 dulu ya. Kerjakan yang ini dulu. Saya kerjakan ini dulu. Kalau kalian yang lain mau kerjakan yang lain dulu atau langsung itu boleh. Ya. 4 kali 1 berarti 4 ya. Berarti negatif 4 kali negatif 13 per 2 kali 1. Ya. Artinya negatif 12 plus minus akar dari 12 kuadrat itu 144 gitu ya. 4 kali negatif 13 itu negatif 52 per 2 kali 1 kita dapat 2 ya. Berarti di sini kita dapat min 12 plus minus akar dari 144 negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi plus 52 per 2. Ya, maka X1, 2 sama dengan min 12 plus minus akar dari 196 dibagi 2. Kita tahu akar 196 itu sama dengan 14. Maka kita dapatkan X1, X2 sama dengan min 12 plus minus 14 per 2. Tadi ingat ya, plus minus itu artinya apa? Dia bisa bersifat positif dan dia juga bersifat negatif. Jadi ada dua artinya di sini tuh. Dia bisa positif, dia bisa negatif. Jadi
kita misalkan X1-nya, ya untuk X1 di sini positif, kita ambil positif dulu. Berarti negatif 12 ditambah 14 per 2. Negatif 12 tambah 14 sama dengan 2 ya. Berarti 2 per 2. Maka X1 sama dengan 1. Sekarang untuk X2-nya kita ambil yang negatif. Berarti kita dapatkan negatif 12 dikurangi 14 per 2. Maka X2 sama dengan negatif 26 per 2. Negatif 26 dibagi 2, kita tahu hasilnya adalah negatif 13. Maka akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 12X dikurangi 13 sama dengan 0 adalah 1 dan 13. Oke, sampai sini dulu pertemuan kali ini tentang persamaan kuadrat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.